sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, jemaat Gemim Kekasih Maranatha dari kolom 1 sampai kolom 22. Orang beribadah sekolah minggu hari ini kita akan segera mulaikan. Tapi saat ini marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita semua. Sehingga di pagi hari ini adik-adik guru-guru sekolah minggu boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah kita akan beribadah. Torang mesti siap, torang pe diri, torang siap, torang pe hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, siap diri jo, gong siap tu Alkitab, karena torang ibadah saat ini semua mulai. Dan torang akan buka ibadah di saat ini dengan menyanyi Angkat Kaki Silih Berganti, diundang berdiri, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Angkat kaki silih berganti. 1, 2, 3. Angkat kaki silih berganti, goyang badan kanan dan kiri, bungkukkan badan tegak berdiri. Angkat kaki silih berganti, goyang digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Geleng digeleng-geleng, kepala digeleng-geleng. Putar diputar-putar, tangannya diputar-putar. Tepuk ditepuk-tepuk, tangannya ditepuk-tepuk. 1, goyang. 2, geleng. 3, putar. 4, tepuk tangan. Nah, jadi torang mesti dengan semangat, karena torang boleh diberkati oleh Tuhan saat ini, dan torang mesti ingat apa tuh Tuhan dah kasih petorang. Torang mesti bersyukur. Torang menyanyi sama-sama tuh lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. 1, 2, 3. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak akan mundur lagi.
Sungguh tidak mau, ku tidak akan mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak akan mundur lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dan juga guru-guru sekolah minggu, kita akan buka ibadah di saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau selalu anugerahkan bagi kami, untuk kami pakai dalam kami melanjutkan hidup kami ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus, baik adik-adik yang ada di rumah gereja ini maupun adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati agar mereka boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang akan datang di rumah gereja ini dalam perjalanan. Tuhan berkati agar supaya mereka boleh tiba di rumah gereja ini dengan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau memberkati kami semua, sehingga kami menyerahkan kegiatan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama lagu Bapa-Ku Datang Padamu. 1, 2, 3. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan dan guru-guru sekolah minggu, kita akan membaca Alkitab. Silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab ambil dalam kitab Ester, pasal yang keempat, kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-15 sampai Ester pasal 5 ayat 5. Jadi pembacaan saat ini terdapat dalam kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai Ester 5 ayat 5. Di situ ada judul Ester menghadap raja.
kita mulai, maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, sampaikanlah kepada semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tatanya kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdirilah di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka kata raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, tentunya saat ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena saat ini orang boleh beribadah dan memuji nama Tuhan. Dan saat ini Encik mau tanya dulu, sebelum Encik mau baca cerita, Encik mau tanya, siapa aja berdoa? Siapa aja berdoa? Adik-adik aja berdoa pada waktu apa? Pada waktu mau tidur, bangun tidur, makan, dan sebelum belajar mesti berdoa, Kang. Dan habis belajar mesti berdoa. Dan orang juga harus berdoa apabila orang mau keluar rumah. Orang mau pergi sama-sama dengan mama atau papa, orang mesti
doa. Karena doa itu penting bagi kita semua. Orang berdoa apa siapa? Apa Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan orang semua. Orang selalu berdoa agar supaya Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi orang dimanapun orang pergi dan orang berada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau orang berdoa mesti sungguh-sungguh tuh. Jangan bermain-bermain. Ada kan tuh anak-anak kalau berdoa aja bermain. Ada tuh babataria, boleh begitu. Nah, itu boleh. Orang mesti berdoa dengan sungguh-sungguh, mesti berdoa dengan sikap berdoa. Tuh agar supaya apa yang orang mau minta, apa yang orang mau perlukan, orang minta pada Tuhan, itu semua akan Tuhan dengar orang berdoa dan semua akan terpenuhi itu orang mau minta pada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan orang saat ini yang orang dah baca dalam kitab Ester, di situ orang dah baca tentang seorang ratu. Ini ratu yang cantik, dia baik hati, dia sopan, dan dia juga ramah. Dia penama siapa Kang? Orang dah baca tadi. Dia penama Ester. Dia adalah Ratu Ester. Ratu Ester. Dia adalah ratu di Persia. Dan ini Ester dia menikah dengan raja, siapa tahu tuh raja? Suami dari Ratu Ester. Raja Ahasiweros, Kang. Ini raja ini kejam kutik dia. Ini raja dia ada peraturan. Kalau dia nak panggil, dia boleh pergi menghadap para raja. Mesti ada ada panggilan raja. Oh, ada panggil, raja ada panggil. Langsung pergi menghadap. Kalau tidak ada panggilan, dia boleh. Kalau melanggar akan dihukum. Jadi ini Raja Ahasiweros adalah suami dari Ratu Ester. Ini raja dia tidak tahu rahasia dari Ratu Ester, yaitu bahwa ini Ratu Ester adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia saudara yang tinggal bersama-sama dengan ini Ratu Ester adalah Mordekai. Dia tinggal bersama dengan Ester. Ini raja nih tahu tuh kalau tuh Mordekai ini Ratu Ester pesudara. Jadi itu tuh rahasia, tuh raja nih tahu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada suatu hari ini Ratu Ester dia dengar bahwa dia pesudara-saudara kita akan dihukum oleh raja. Aduh, ini Ratu Ester bilang, aduh, siapa kong dorang mau hukum? Ternyata adik-adik ada orang yang menghasut itu raja. Apa itu menghasut, Kang? Tung dia bilang provokator. Provokator itu orang yang iri, Kang. Iri hati, orang yang tidak suka melihat orang yang sukses. Nah, ini orang yang menghasut raja untuk menghukum saudara-saudara dari Ratu Ester. Aduh, tuh Ratu Ester, dia sedih sekali. Dia sedih sekali mendengar kabar itu. Sehingga ini Ratu Ester dia panggil Pak Mordekai. Dia panggil itu Mordekai agar supaya ini Mordekai sampaikan kepada saudara-saudara dari Ratu Ester, mereka berdoa kepada Tuhan.
dan mereka juga berpuasa. Selama berapa hari adik-adik? Selama 3 hari 3 malam. Mereka berdoa dan berpuasa. Berarti mereka tidak minum dan tidak makan. Ini Mordekai, dia sampaikan ini perintah dari Ratu Ester. Dia pergi bilang, Pak, ini saudara-saudara dari Ratu Ester, bahwa dorang mesti berdoa. Mereka mesti berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Supaya mereka tidak dihukum oleh raja. Supaya kata ini Ratu Ester boleh menghadap raja. Karena ini Ratu Ester, dia dengar tuh kabar tentang DP saudara-saudara mau dihukum oleh raja. Dia sedih. Dia bilang, aduh bagaimana Kang? Dia mau pipa raja, dia takut. Karena kalau raja itu mesti ada panggilan dari raja baru boleh menghadap. Nah, sehingga ini Ratu Ester tuh suruh ini saudara-saudara untuk berdoa dan berpuasa. Supaya kata Tuhan Ratu Ester ada keberanian untuk menghadap Raja Ahasiweros. Akhirnya adik-adik, pada hari yang ketiga Ratu Ester menghadap raja. Encik mau tanya, tuh raja ada marah atau enggak? Raja enggak marah Kang, tuh Ratu Ester. Karena apa? Karena tuh Ratu Ester sudah dijaga oleh Tuhan. Sudah dilindungi oleh Tuhan. Sehingga Ratu Ester mempunyai keberanian untuk menghadap raja. Adik-adik yang dikasih Tuhan, keberanian Ester itu bukan karena kekuatan dari Ester. Itu semua karena Ratu Ester mengandalkan Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Sehingga ini Ratu Ester boleh diberi keberanian, dia perasa takut iko hilang dan dia boleh menghadap ini raja. Dalam ini Ratu Ester dan menghadap ini raja, dia bilang bahwa raja mesti hadir dalam perjamuan yang akan diadakan oleh siapa? Ratu Ester. Ini raja mesti pergi dengan siapa? Mesti pergi dengan Haman. Ini Encik Sonak bilang tadi kata itu orang yang dah bahasut para raja itu DP nama Haman. Ternyata ini Ratu Ester dia sudah tahu tuh Haman ini orang apa? Orang jahat. Dia yang menghasut raja untuk menghukum saudara-saudara dari Ratu Ester. Karena dia ingin agar supaya tuh Mordekai dengan tuh saudara-saudara dari Ratu Ester menyembah apa ini Haman. Tetapi mereka cuma yakin bahwa mereka cuma sembah apa siapa? Pak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa Kang itu Ratu Ester. Dia boleh berani menghadap raja. Jadi Ester dengan keberaniannya boleh menyelamatkan dia saudara-saudara dari hukuman yang akan diberikan oleh raja. Jadi orang sebagai adik-adik boleh
mengambil teladan dari Ratu Ester. Orang jangan sombong, orang mesti selalu mengandalkan Tuhan. Orang selalu berdoa apa Tuhan agar orang boleh diberkati oleh siapa? Tuhan. Tuhan melindungi Ester dan akhirnya Tuhan juga melindungi semua saudara-saudara dari Ratu Ester. Nah, adik-adik, berdoa sangat penting bagi kita semua. Karena dalam Alkitab juga Tuhan Yesus dia juga berdoa. Oh, dia berdoa pada Bapa di surga tuh. Dia berdoa baik siang, baik malam. Terus dia selalu berdoa. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan doa kepada siapa? Kepada murid-murid dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pesan dari cerita tadi, cerita dalam Alkitab tentang Ratu Ester, yaitu pertama, ketika kita takut, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu akan memberikan kekuatan, mengalahkan rasa takut. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata dalam, kalau orang baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, di situ ditulis bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan kedua, pesan dari cerita tadi, teruslah berbuat baik seperti Ratu Ester, sebab orang baik disayang Tuhan dan juga disayang semua orang. Dan ketiga, janganlah jadi jahat, sebab buah dari perbuatan jahat justru bisa merugikan diri sendiri, seperti yang dialami oleh siapa tadi? Haman. Akhirnya tuh Haman kan yang dihukum, bukan saudara-saudara dari Ratu Ester. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu sangat penting bagi kita, supaya seperti Ratu Ester kita bisa menjadi berani melakukan yang benar. Karena kalau kita berdoa, kita berbicara dengan siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan boleh mendengar doa kita asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati toh, agar supaya apa yang orang meminta pada Tuhan itu boleh tercapai, boleh terpenuhi. Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi orang semua dimanapun orang pergi dan orang berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lagu Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja.
Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama, persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Persembahan kami, anugerah Tuhan. Persembahan kami, anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, kita akan berdoa. Dan untuk doa kami minta kesediaan penyimpingkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kekasih Maranatha kolom 1 sampai kolom 22 untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah kami dengar tadi tentang Ratu Esther senantiasa memberikan kekuatan kepada kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami juga tetap taat dan setia berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus selalu berkati. Kami berdoa Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 22 Jemaat Gemim Kekasih Maranatha. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kami. Sekalipun sampai saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, ibadah maupun belajar. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan supaya anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati juga kami di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap kuat, tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, terutama dijauhkan dari virus apapun, termasuk virus corona. Kami berdoa bagi orang tua dari kami semua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mama, Tuhan memberkati papa, supaya ketika di rumah, mama dan papa tetap semangat mendampingi kami anak-anak, baik untuk membaca Alkitab, baik untuk mendampingi kami selama belajar dari rumah. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, anak-anak sekolah minggu kolom
wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara juga anggota, dan semua guru-guru dari kolom 1 sampai kolom 22. Tuhan berkati kami, supaya meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami tetap semangat, kami tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Memberkati juga kami semua guru-guru sekolah minggu, supaya kami dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus apapun, termasuk di dalamnya virus corona. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus bagi semua keluarga dari guru-guru sekolah minggu senantiasa dalam tangan Tuhan, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami berdoa apabila ada dari guru-guru sekolah minggu ataupun anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan. Berikanlah senantiasa kesehatan, berikanlah senantiasa kesembuhan daripada Tuhan. Apabila ada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar, supaya kami mampu melewati setiap masalah dengan bantuan dari Tuhan Yesus, dengan cara dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami. Kami juga di pagi hari ini sudah beribadah dengan bantuan dari rekan-rekan tim multimedia yang setia juga mendampingi Komisi Pelayanan Anak untuk menyiarkan melalui melalui YouTube Kekasih Maranatha. Diberkatilah mereka senantiasa dengan kekuatan dan kesehatan. Bapak Toar dan kawan-kawan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak jemaat Gemim Kekasih Maranatha. Persembahan yang telah kami berikan tadi kiranya berguna untuk kelangsungan pelayanan di jemaat kami, terutama untuk menunjang pekerjaan pelayanan anak sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Cik Pinkan. Dan saat ini orang semua tutup terompe ibadah di pagi hari ini. Diundang berdiri baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Berdiri, orang mau menyanyi itu lagu Ayo Katakan. 1, 2, 3. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita senang, bersama Dia. Ye 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 ye, ayo katakan kau
Tuhan kita. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini, tentunya atas nama Komisi Pelayan Anak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sudah boleh mengikuti ibadah dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Dan terima kasih kepada Bapak Penatua Toar sebagai tim multimedia yang selalu setia mendampingi kami sebagai Komisi Pelayan Anak dalam menyiarkan ibadah kami di setiap hari Minggu. Terima kasih juga kepada orang tua yang mendampingi anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. He's the one who makes the sun shine.